Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini kita bertemu lagi dengan teman-teman sejawat seperjuangan senasib. Ada Mas Indra. Mas Indra nih beliau lama di Banten. Ngapain? Dagang tempe. Saya. Ada Bang Irwan yang gak asing lagi mukanya, Bang Ibrahim, ada yang baru juga, ada Bang Yusri Wildan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di rumah yang istimewa ini. Berkah ya, berkah ya. Berkah di rumah, masya Allah. Kita Banyak foto bersama Habib nih. kumpul di sini untuk sama-sama mengaji dan mengkaji apa aja yang menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Kesempatan ini kita akan manfaatkan untuk membahas sedikit tentang polemik rumah tangga, mengutip ayat daripada surat Ar-Rum ayat 21. Maka masalah sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, kebetulan tuh Indra mau nikah nih kayaknya. Iya. Kan. Nikah nih. Jadi di antara kita ini teman-teman semuanya yang paling senior ini Bang Irwan. Bang Irwan ini secara teori dan praktek ya udah dua-duanya. Jos ya. Udah dua-duanya. Terbukti. Sudah terbukti. Dan ini mau nambah lagi satu lagi anaknya mau nambah lagi satu. Jadi secara praktik dan teori beliau sudah pengalaman, sedangkan kita di sini yang mungkin sebatas teori itu pun juga gak banyak. Saya praktek udah. Enggak, maksudnya praktek baca. Praktek baca udah, praktek baca. Oke, langsung aja mungkin dari Bang Irwan. Bang Irwan boleh dah kita mulai. Silakan. Biasanya kalau orang kondangan tuh doanya kan bukan barakallahu lahuma misalnya. Iya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Nah, diskusi ini tentang itu tuh. Apa sih makna sakinah, mawaddah, warahmah? Iya. Sehingga sering diucapkan. Ini kasusnya dalam kasus kayak gimana nih? Dan urutannya juga gitu Bang ya, sakinah, mawaddah, warahmah, enggak warahmah, mawaddah dan sakinah. Iya benar kan, litaskunu ilaiha. Kenapa enggak litarhamu ilaiha atau litawadu ilaiha atau litatma'innu ilaiha misalnya. Kenapa Allah pilihnya litaskunu ilaiha? Seru itu. Kan tuh katanya kalau udah nikah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kenapa ada pertengkaran? Ada yang sampai pukul-pukulan ya, ada yang bunuh anak, ada yang istri bunuh suami, suami bunuh istri. Banyak konfliknya lah. Berarti seolah-olah ayat ini hanya apa ya? Hanya pajangan aja gitu. Menikah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata di realisasi di masyarakatnya nggak terbukti, seolah-olah Al-Quran ini bohong intinya. Nah, sebelum masuk ke apa itu sakinah, mawaddah, warahmah, kita bahas dulu perkataannya nih, terminologi. Itu seru tuh, karena bahasa Arab ini kan Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran, pasti di situ ada keunikannya. Apa itu sakinah? Kalau dibaca di kitab Lisanul Arab, jadi sakinah itu berasal dari kata sakana, tadulu alal ittirabil harokah, mengindikasikan adanya gerakan dulu, baru mendatangkan ketenangan. Nah, uniknya bahasa Arab, setiap kata yang terdiri dari kata sakana ini ada makna gerakan terus tenang nih. Coba yang disebutin dah. Maskan atau dalam muhadasah tuh aina taskun, di mana tempat tinggalmu kan. Itu kan asal katanya sakana. Tadi maskan. Bahkan juga ini ya, kalau pisau itu kan bahasa Arab sikin. Sikin tuh dimaskan. Ketika udah dipotong, hewan itu merasakan ketenangan. Itu di Lisanul Arab itu ada tuh. Sikin, pisau. Terus maskan tempat tinggal. Terdiri dari sakana. Kenapa maskan mengindikasikan adanya ketenangan? Sebab seseorang tuh ketika di jalan tuh pasti kan ada goncangan tuh. Naik motor dia senggol-senggolan lah sama angkot, marah. Nah, capek, sampai di rumah dia tenang, bisa selonjoran, ngerokok, ngopi. Makanya di situ pakai kata maskan. Coba ada lagi ya? Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya sukun. Jadi sukun itu tempat berhenti. Jadi agar kita menarik nafas, kita berhenti dulu. Nah, tenang ya berarti ya. Itu maknanya bahasa Arab luar biasa. Apa lagi? Makanya menikah itu sakinah ya. Sakinah, Kalau ada apa-apa di luar nih, masuk rumah tenang rasanya. Nah, Al-Quran bilangnya litaskunu ilaiha. Domirnya kan ke cewek tuh. Artinya si perempuan ini harusnya menjadi
ketenangan buat si lelaki, karena yang banyak bergerak itu di luar pastinya laki-laki. Nah, sakinah apa sih? Ketenangan ini ya. Ketenangan hadir setelah adanya goncangan. Otomatis dari kata ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga itu nggak ujuk-ujuk tenang mulu, pasti ada berantemnya gara-gara nggak punya duit, gara-gara apalah. Nah, setelah adanya goncangan itu, si suami dan si istri dituntut untuk bisa mewujudkan sakinah tadi. Dalam artian sakinah ini perlu adanya Proses gitu. perlu adanya proses dan perwujudan dalam diri si laki-laki dan Ini perempuan. selaras nih Bang, di tafsir Asy'arawi juga dibilang gitu, hadihi hiyal illatul asliyah fi zawaj. Ini adalah sakinah itu ditaskunu ilaiha merupakan alasan inti daripada pernikahan. Ya, karena di sini juga dijelaskan lelaki itu memang dia harokah, bergerak gitu. Dan ketika dia bergerak, bekerja sepanjang harinya membutuhkan ketenangan untuk istilah kitanya tuh merefresh setelah bekerja seharian, kembali ke rumah tuh ibarat kata refresh kepada istrinya gitu. Nah, prakteknya saya belum lah pokoknya. Lagi mawadah ya. Ada lagi mawadah. Mawadah kan asal katanya wadah. Itu kalau kita langsung merujuk ke tafsir kayak di Zamakhsyari itu, mawadah ini beliau mengungkapkan seperti kinayah, sindiran. Dalam arti mahabbah. Di Ibnu Katsir juga mawadah ini diartikan mahabbah, bentuk rasa cinta, kasih sayang. Sedangkan wa di situ dan rohmah, kasih sayang. Ada yang mengartikan di situ rikoh atau kelembutan, ada rofah, ada maknanya ya kurang lebih kasih sayang dan kelembutan. Itu secara bahasa, tapi pengaplikasian di rumah tangga itu perlu diskusi lagi nih. Berarti sekarang kan gua kan itu ya lagi masa-masa pencarian gitu. Serius, ini kan gua nih lagi masa pencarian. Setiap gua melakukan sesuatu gitu bawaannya bingung gitu kan. Apa itu efek karena belum menikah? Nah, itu. Kurus. Kurusnya badan gua kayak gini mungkin pikiran terporsir gitu kan. Bisa. Nah, berarti gua harus nikah dong. Masalahnya gini bro, ketika gua mau pilih gitu kan, mau menikah itu serba bingung. Apakah ketika kita menikah itu kita itu otomatis menemukan ketenangan, atau ketika menikah itu harus ada proses untuk menemukan ketenangan tersebut gitu. Nah, itu jadi intinya. Gua mau nikah bingung, mau nggak nikah juga pengen gitu kan, udah kencang gitu kan. Maksudnya pikiran gua jangan negatif. Masyarakat tahunya kalau udah nikah sakinah mawadah warohmah. Apa bener sih gitu kan? Iya. Buktinya kan banyak yang cerai tengah jalan. Cerai. Banyak yang ribut. Gimana itu konsep sakinah itu, bahwa pernikahan itu mendatangkan ketenangan, justru aplikasi di masyarakat justru malah sebaliknya gitu kan. Nah, ini yang menurut gua jadi tambah gua bingung gitu, pengen nikah itu. Ada yang ini agak cakep tapi cowok gitu kan. Dibahas sedikit tuh sakinah dari kitab Lisanul Arab. Artinya di situ memang adanya perwujudan untuk mewujudkannya. Jadi Allah tuh memberikan petunjuk, nanti setelah menikah itu bisa terjadi sakinah asalkan diwujudkan. Berarti ada proses. Ada proses. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa mawadah diartikan anak, ditafsirkan anak oleh para mufasir? Sebab biasanya si anak ini bisa memperkuat hubungan rumah tangga. Suami istri berantem, mau cerai nggak jadi Jadi lihat anak gitu. Ada si anak begitu, mawadah. Walaupun asal arti secara katanya itu cinta kan. Bang Hani apa? Iya, mawadah memang diartikan di sini sebagai cinta, tetapi di beberapa mufasir, terlebih mufasir mu'asirin itu menyatakan memang mawadah ini bisa turun berwujud seperti anak. Oh, berarti ada transformasi dari klasik ke mufasirin. Itu turun menjadi anak, sehingga kan memang polemiknya di rumah tangga itu ketika sudah merasakan as-sakinah, ketenangan, baru timbul mawaddah, yaitu bisa jadi berupa seorang anak. Kan banyak kasus di beberapa, saya juga beberapa kali tanya di rumah tangga, Bang, kan nikah udah lama nih, kok masih pada awet aja? Ya, gue mah ingat anak. Nah, itu kan mawaddah sering, ya. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Ini secara tidak sadar gitu, secara tidak kasat mata, sebenarnya di situ ada mawaddahnya Allah. Mawaddahnya Allah tuh terselip di situ. Kalau menurut yang gue baca dalam tafsir Al-Misbah, itu anak itu setelah mawaddah. Nah, justru ketika warohmah ini, mawaddah warohmah, nah yang disebut rahmah ini, ya itu adalah rahmat Allah, yaitu berupa anak. Sakinah udah,
mawaddah udah, sekarang wa-nya dan nih. Terus rohmah. Rohmah kan asal katanya rohimah, kasih sayang. Tapi para mufassirin di dalam menafsirkan ayat ini banyak yang menafsirkan rohmah di sini adalah iba, bukan hanya kasih sayang, tapi lebih kepada iba. Kenapa dia iba? Sebab biasanya hubungan rumah tangga itu bukan hanya dilandasi dengan cinta, kasih sayang, tapi ada iba juga. Iba di situ gimana? Menerima kekurangan pasangan kita. Nah, jadi sakinah, mawaddah, warahmah nih secara terminologi sudah clear kayaknya ya. Sakinah itu ketenangan, mawaddah di sini rasa cinta, dan rohmah yaitu adalah lebih pasnya di sini adalah rasa iba, belas kasih. Ketika ingin menikah itu ya di situ tadi. Kadang ada konsep sekufu gitu kan. Nah, maksud sekufu itu seperti apa? Maksudnya gitu kan. Apakah ketika ingin kita mendapatkan ketenangan, apakah kita itu harus sekufu? Dan tahapan sekufu itu seperti apa? Jadi yang disebut sekufu itu apa kita harus sama-sama, kalau misalkan yang santri dengan santri lagi gitu kan, atau bangsawan dengan bangsawan lagi, politikus dengan politikus lagi gitu kan. Nah, apakah itu menjadi salah satu indikasi untuk mewujudkan sakinah tersebut? Pertama dari masalah tuh Zaid wa Zainab. Dari masalah dari sahabat Zaid yang dimana beliau adalah anak angkat dari Nabi SAW, dari Al-Harisah ayahnya, yang kebetulan ketika itu dinikahkan dengan salah seorang perempuan saudagar kaya yang terkenal di kota Makkah bernama Zainab, ya. Nah, menikahnya Zaid dengan Zainab ini memang tidak sepupu. Ketika masuk pintu pernikahannya si Zaid dan Zainab ini, Zainab memang sering menyebut-nyebut tentang hartanya gitu. Istilah kata tuh, ya saya tuh lebih tinggi, lebih ini. Nah, Zaid ini ngerasa tidak nyaman dengan Zainab. Pada akhirnya singkat cerita diberikan pilihan oleh Rasulullah untuk sabar sampai pada pintunya mereka bercerai. Padahal pernikahan mereka sendiri ini juga diinisiasi oleh Rasulullah. Nah, di sini memang kita bisa lihat tuh hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhirnya Zainab ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kan para ulama termasuk Syekh Muhammad Al-Marbuti bilang jadi hikmahnya salah satunya mendeklarasikan kesekufuan dalam pernikahan, kemudian mengangkat status hukum anak angkat ini nggak ada lagi dalam Islam, karena pernikahan Nabi dengan Zainab, hukum anak angkat tuh di Islam udah nggak ada gitu. Jadi Nabi itu selaku musyari, jadi contoh syariat, beliau melakukan terlebih dahulu seperti itu. Semuanya sekufu ini merujuk kepada hal-hal yang pantas-pantas aja gitu. Hal-hal yang pantas-pantas aja seperti misalnya kira-kira gimana nih kalau status sosialnya terlalu tinggi, apakah seseorang itu nanti akan senggang hubungan sosialnya ketika ada di rumah tangga? Benar. Apakah karena kalau misalnya bisa saling bertemu gitu, makanya kan syariat juga menganjurkan adanya khitbah atau adanya ta'aruf di dalam sebelum melakukan pernikahan. Nah, itu salah satu hikmahnya juga ingin agar kesekufuan ini terjalin gitu di dalam rumah tangga. Sebenarnya pintu-pintu syariat itu sebelum menuju pernikahan ini stepnya banyak banget. Stepnya banyak yang harus kita lewati dan banyak yang harus kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, sehingga makna sekufu ini tidak senggang, artinya jangan dianggap seperti sekufu itu, wah kok ini nggak boleh nikah dengan ini, bukan nggak boleh seperti itu. Kalau ketika mereka bisa menjadikan suatu hubungan rumah tangga yang langgeng, ya kenapa enggak? Di rumah tangga itu dibilang sekufu boleh ya silakan, nggak sekufu pun beda derajat itu boleh apa tidak, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan nggak semua orang ulama, iya benar ya, nggak semua orang mengerti tentang agama. Nah, di sini boleh jadi ketika derajat salah satu lebih tinggi ada sifat membudaki, benar ya, istilah kesenjangan. Kayak tadi masalah Zainab itu kan di rumah tangganya Zainab ini sering mengungkit-ungkit status sosialnya gitu. Iya, benar. Sedangkan Zaid ini ngerasa kok saya sebagai laki begini. Iya, nanti secara realitas kayak gini menurut gue ya, ketika kita ingin maju ke jenjang pernikahan gitu kan, berarti kita harus melihat gitu kan konsep sekufu ini gitu kan. Jadi biar nanti ketika kita nikah itu nggak terlalu gitu kan mengadaptasi gitu. Intinya kan buat adaptasi kan.
Mungkin kayak gitu ya. Nah kira-kira untuk menjembatani ke konsep sekufu itu gimana misalnya? Ketika calon kita lebih tinggi derajatnya, terus kita misalkan di bawah dia sederajat atau beberapa derajat gitu. Nah kira-kira untuk menjembatani sampai ke sana itu sampai sakinah itu gimana gitu? Jadi ketika seorang laki-laki itu harus menjadi pakaian untuk istrinya, istri pun harus menjadi pakaian gitu kan? Kayak gini nih, litaskunu ilaiha, si laki dapat ketenangan dari perempuan. Ya. Kenapa Al-Quran tidak mengindikasikan si perempuan dapat ketenangan dari laki-laki? Nah, unik di sini nih. Jadi kan Al-Quran kan turun bukan di tempat yang hampa ya. Iya. Di situ ada budaya di Arab ya, di situ ada budaya, di situ ada historis, semua sudah berkumpul di situ. Nah, Al-Quran turun pakai litaskunu ilaiha sebab di saat itu si perempuan pada masa Nabi itu, pada masa Al-Quran turun bergantung 100% kepada lelaki. Bahkan ketika si suaminya meninggal dalam perang, si perempuan langsung mencari suami baru, walaupun si suami itu udah punya istri, dia tetap mau menikah dengan atau dipoligami. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa berbuat saat itu. Adat di sana ya perempuan dapat segala-galanya dari si lelaki. Nah, oleh karenanya si lelaki ini otomatis ketika ada timbal balik seperti itu, dari segala gerakannya dia mencari nafkah dan berjuang untuk keluarganya, dia otomatis dapat ketenangan dari perempuan. Nah, kalau zaman sekarang kan Al-Quran kan maknanya untuk sampai hari kiamat. Nah, zaman sekarang ini si wanita pun ada yang bekerja gitu, ada yang punya kesibukan, atau bisa juga wanita karir, ada yang dibalik suaminya di rumah ya, misalnya. Nah, ayat ini bukan berarti sakinah itu hanya dari perempuan. Jadi ada timbal balik di situ, melihat kontekstualisasi zaman sekarang. Artinya si perempuan mewujudkan ketenangan, si lelaki juga mewujudkan ketenangan, sehingga ketenangan antara kedua belah pihak tuh saling terwujud. Walaupun zohir ayatnya litaskunu ilaiha ini sering disalahartikan nih, seolah-olah si lelaki bebas ngelakuin apa aja, yang penting ente bikin saya tenang. Padahal enggak juga, si lelaki pun harus mewujudkan ketenangan untuk si perempuan tadi. Jadi mempolitisasi ayat ini untuk menjadi kekuasaan di rumah tangganya. Iya, rijalu qawwamuna. Menggunakan dalil rijalu qawwamuna. Padahal kalau dari definisi terminologi zauja kan pasangan ya. Pasangan itu kan pasti berbeda ya. Kayak kanan pasangannya kiri gitu. Bumi dengan langit. Ini kan juga banyak ayat-ayat Quran mengungkapkan kalimat az-zaujah itu bukan hanya mengindikasi pada manusia, tapi segala sesuatu yang berpasangan gitu. Yang segala sesuatu yang berpasangan ini sering kali kontradiktif gitu. Ya kan, ada atas dan bawah, itu kan jauh. Bumi, langit jauh. Tapi disebutnya az-zauj juga berpasangan gitu. Mungkin ini watak suami dan istri bisa jadi jauh, tetapi az-zauj mereka ini berpasangan, melengkapi gitu. Melengkapi bener. Kalau menurut anak kayaknya anak harus ke kamar mandi. Berarti sesuai dengan konsep yang tadi dong, ya fungsi pakaian itu kan. Benar. Jadi harus saling dia menghangatkan ketika kita dingin. Jadi kalau kita gerah ya dibuka gitu. Ya kan itu fungsinya pakaian. Jadi menutupi kekurangan sebagai penghias gitu kan. Oh berarti segitu. Oke. Nah, prinsip di masyarakat yang biasanya tahu laki-laki di atas derajatnya daripada wanita. Nah, setelah di rumah tangga tuh dihilangin tuh. Kenapa? Karena semuanya rumah tangga tuh ibarat membentuk suatu tim kan, suatu tim yang sukses ya perlu ada kerjasama di situ. Iya. Si laki juga bekerja sama dengan segala cara, si istri juga dengan segala cara mewujudkan mawaddah. Nah, makanya ulama ada yang mengartikan di sini ya jima. Sebab di jima itu, nah kalau udah nikah nih, maaf mas ya, 3 bulan pertama memang niril ya. Jima itu hanya nafsu. Perlu dicoba. Tapi nanti setelah setahun, 2 tahun, jima itu lebih kepada bagaimana cara mengharmoniskan rumah tangga. Nih ente ngerasain, nanti saat ente berantem, pas ente berhubungan, ini agak vulgar sedikit ya. Pas ente hubungan, itu rasanya lebih dibandingkan kalian lagi tidak ada masalah. Setelah berantem, kalian berhubungan, di situ beda tuh. Ibarat bumbu. Ibarat bumbu. Penyedapnya. Gue pengen nikah cepet ini cuy. Nah, sedangkan rohmah, kasih sayang, ini uniknya gini kan, Allah bilang sakinah, mawaddah, warohmah. Urutannya ketiga nih rohmah. Banyak yang mengartikan di sini kasih sayang, tapi saya bilang saya lebih setuju kepada pendapatnya Asy-Sya'rawi. Di sini beliau bilang iba. Kenapa? Sebab iba gini, setahun pertama kita dituntut mewujudkan sakinah.
tahun berikutnya ketika rasa cinta sudah saling hilang, Iya. kita dituntut untuk mewujudkan mawadah tadi. Setelah sakinah udah, mawadah udah, selanjutnya kita yang dituntut di sini rohmahnya. Kenapa? Sebab udah 10 tahun, 20 tahun si pasangan udah nggak muda lagi. Oh, Ya. kalau on deal itu udah itu ya, Udah hijau, turun pada- seher. udah turun ya gitu kan. Mesin udah turun. Turun mesin gitu kan. Kenapa Makanya jadi udah nggak ngembul mungkin. ya kan? Si Oh, iya, laki iya. mungkin giginya ompol, Iya, iya. ya, tenaganya leton. Kalau ada yang cerai atau ada masalah gubrak itu ya. Nah, tapi di situ yang salah siapa? Nggak sukses dia. Ya, kitanya manusia. Hmm. Karena kata Allah juga memang kasabat aydin nas, Iya, oleh iya. sebab tangan manusia itu sendiri. Nah, jadi makanya di akhir ayat Allah bilang mikir, Hmm. mikir, Hmm. mikir. Hmm. Dari kala ayatil likaumi Ya, Tapi Waduh. ya, Dari pembahasan tadi jadi nambah pengen nikah saya bang. Semuanya sahabat IAT. Sekali lagi ini bukan Bukan orang alim. bukan berbicara secara spesifik tafsir dan sebagainya, karena kita diskusi santai, diskusi ringan. Ya apalah daya, kita hanya remahan keripik gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kita sedikit mendapat pencerahan juga dari yang profesional di sini. Astagfirullah. Insya Allah kita bisa mengikuti jejak-jejak para Habaib. orang-orang yang dulu telah mendahului kita gitu, orang tua kita yang sukses dalam membina rumah tangganya. Hebat ya. Itu aja yang mungkin bisa kita sampaikan dan utarakan pada sore hari ini dari siang tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Sini. Anak PT IK Putri, Tunggu kedatangan abang. tunggu kedatangan Abang. Iki ya gua. PT IK Putri ada, IK juga. Salam, jomblo. Saya juga. Hei, semangat jomblo.